Indonesia tercatat sebagai negara kedua paling berbahaya bagi perempuan di Asia Pasifik. Setiap tahunnya, kasus pelecehan seksual terus meningkat. Hal ini sepatutnya tidak terjadi di Indonesia, karena kita tahu Indonesia adalah negara yang tak kaku. Hal ini yang terjadi di Indonesia, agaknya masih timbul pro dan kontra dari masyarakat, lantaran adanya anggapan bahwa membicarakan seks akan mendorong remaja untuk berhubungan seks. Sebagian besar masyarakat masih beranggapan bahwa pendidikan seks sebagai sesuatu yang vulgar. Nah, benar gak sih anggapan tersebut? Oke, sebelum kita tahu cek faktanya, yuk cek dulu video berikut berkenaan dengan perilaku anak muda Indonesia yang berhubungan dengan perilaku seksual. Wah, penasaran kan? Yuk cek faktanya. Tahukah kamu berapa usia remaja Indonesia saat melakukan seks pertama kalinya? Pada tahun 2019, dilansir dari Durex Indonesia melakukan survei kepada 500 anak muda Indonesia. Dan faktanya, 1 dari 3 remaja Indonesia sudah melakukan hubungan seksual melalui penetrasi dan 58% diantaranya melakukannya pada usia 18-20 tahun. Saat masa pubertas, 52% remaja berkonsultasi dengan orang tua. Namun, ketika beranjak dewasa, mereka lebih nyaman untuk membicarakan tentang kesehatan seksual dengan temannya. Kebanyakan merasa takut dihakimi oleh orang tua mereka sendiri. Memang, anak muda sudah mendapatkan pendidikan seksual dan reproduksi, namun mereka merasa bahwa informasi yang diberikan masih belum cukup, sehingga mereka mencarinya sendiri dari internet. Tidak heran, masih ada yang ragu apakah hubungan seksual saat berdiri dapat mencegah kehamilan. Bahkan, masih banyak yang percaya bahwa HIV dapat ditularkan dari air liur. Meskipun kebanyakan sudah pernah mendengar tentang penyakit menular seksual, namun selain HIV/AIDS, mereka belum mengenali jenis PMS lainnya. Tanpa pemahaman yang cukup, 1 dari 2 anak muda yang pernah berhubungan seksual tidak menggunakan alat kontrasepsi. Artinya, mereka memiliki resiko yang tinggi kehamilan yang tidak diinginkan dan tertular PMS. Saat ini merupakan masalah yang sangat pelik. Adat ketimuran yang sangat kental ditambah dengan unsur agama yang ketat membuat sebagian orang yang menganggap sex education adalah hal yang paling tabu. Padahal membekali anak dengan pendidikan seks yang memadai sangat krusial untuk membantu anak-anak memahami batas-batas norma sehingga melindunginya dari resiko pelecehan hingga penyimpangan. Meskipun seks sering dianggap hal yang tabu bagi masyarakat, nyatanya di Indonesia perilaku seks remaja di masa kini cukup memprihatinkan. Terlebih dengan kemajuan teknologi, remaja bisa mengakses internet kapanpun dan dimanapun. Hal ini tentunya membuat remaja Indonesia banyak mencari berbagai informasi mengenai seksual. Tanpa ada bimbingan dari orang tua, maka hal-hal yang tidak diinginkan pun akan terjadi. Lalu, sebenarnya siapa sih yang bertanggung jawab terhadap sex education ini? Jawabannya adalah orang tua. Sex education adalah tanggung jawab bagi orang tua dalam mengasuh dan mendidik anaknya. Banyak orang tua memang merasa bingung atau tidak tahu bagaimana cara mengawali pendidikan seks kepada anak. Satu hal yang perlu kita ingat adalah sex education pada anak berbeda dengan mengajarkan anak untuk melakukan seks. Berbicara mengenai sex education, tentunya kita harus tahu dong apa itu sex education. Sex education adalah pengetahuan bagi anak untuk mengenali fungsi tubuhnya, memahami etika dan norma sosial serta konsekuensi yang terjadi pada perbuatannya. Tanpa edukasi seks, rasa penasaran pada anak dapat berakibat fatal. Ia akan mengambil keputusan yang tidak bijaksana, sehingga saat mengeksplorasi seksualitasnya, ia akan terjerumus kepada hal-hal yang bersifat negatif. Usia remaja adalah masa pubertas, di mana remaja mengalami banyak perubahan, baik secara fisik maupun psikis, yang pada akibatnya bergejolaknya pada hormon.
Agar anak tidak terjerumus dalam perilaku seks yang berbahaya, tentunya memerlukan bimbingan dan didikan dari orang tuanya dalam memahami fungsi seks dan bagaimana mengatasi perubahan yang mereka alami. Selama masa pubertas berlangsung, dengan mengajak berdiskusi dengan pemikiran yang terbuka dan akan membuat anak merasa nyaman dan dapat mengutarakan pemikirannya dan pertanyaan yang dimiliki kepada orang tua. Setelah kita mendengar beberapa pertanyaan dan pernyataan mengenai sex education dan bagaimana pentingnya pemahaman seksualitas bagi remaja, tentunya hal ini menjadi PR bagi kita remaja Indonesia untuk dapat memahami pentingnya seksualitas, dan kita harus dapat menyebarkan virus-virus genre kepada remaja Indonesia. Dan jangan lupa, peran orang tua sangat penting di sini dalam membangun pendidikan seks bagi remaja. Sekian, terima kasih.